Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Musdalifah. Saya dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 5. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk kuis mata kuliah aktuaria. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan sejarah mengenai asuransi syariah di Indonesia. Sejarah asuransi syariah di Indonesia ini dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 1994 atau bisa disebut juga sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia yang berbasis syariah. Selanjutnya, pada Mei tahun 1994 didirikanlah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Singkat cerita, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak tanggal 25 Agustus tahun 1994. Sedangkan untuk PT Asuransi Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku Ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi sejak tanggal 2 Juni tahun 1995. Nah, semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi yang terdepan di dalam bidangnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan mengenai asuransi sosial dan sebutkan serta paparkan penjelasan jenis-jenis dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh masyarakat. Nah, tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Jenis-jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan bersifat wajib. Yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya yaitu Astek. Nah, program ini didukung juga oleh Jamsostek yang kini telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan santunan hari tua. Yang ketiga yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas atau yang biasa kita sebut itu Jasara Harja. Jasara Harja ialah asuransi yang diberikan untuk para pengguna transportasi umum dan para pengguna kendaraan pribadi. Perlindungan yang diberikan berupa santunan kematian, cacat tetap, dan perawatan untuk pengobatan. Yang keempat, yaitu tabungan dan asuransi pegawai negeri atau yang biasa kita sebut yaitu TASPEN. TASPEN yaitu yang memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiunan sekaligus proteksi jiwa. Nah, program ini khusus untuk pegawai negeri saja yang dipotong dari gaji setiap bulan mereka. Terakhir, yang kelima, yaitu ada asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan ASABRI. ASABRI adalah asuransi sosial yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan khusus untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Angkatan bersenjata yang dimaksud ialah TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan. Asuransi ini bersifat wajib sejak pengangkatan awalnya hingga pensiunan nanti. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama dari konsep pengelolaan risikonya. Dalam asuransi syariah, konsep pengelolaan risikonya yaitu menggunakan konsep sharing risk. Sedangkan dalam asuransi konvensional yaitu menggunakan konsep transfer risk. Yang kedua yaitu perbedaan dari segi akadnya. Nah, dalam asuransi syariah ini akadnya yaitu tolong-menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional yaitu akadnya menggunakan akad jual beli. Yang ketiga yaitu perbedaan dari segi kepemilikan dananya. Pada asuransi syariah, kepemilikan dananya sepenuhnya milik peserta asuransi dan perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola saja, sedangkan pada asuransi konvensional kepemilikan dananya sepenuhnya milik perusahaan asuransi tersebut. Yang keempat yaitu perbedaan dari segi Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, di dalam asuransi syariah ini terdapat DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di dalam asuransi konvensional tidak ada DPS. Yang kelima yaitu dari segi investasinya. Nah, pada asuransi syariah ini investasinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional investasinya tidak ada batasan, tidak mengenal adanya riba, dan lebih luas jangkauannya karena hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan
tersebut tanpa mempertimbangkan haram atau tidaknya instrumen investasi yang dipilih. Nah, hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan karena dana yang dikelola seluruhnya adalah milik perusahaan asuransi tersebut, bukan milik peserta asuransi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.